Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 35. 7 baris dari atas ke bawah. Dan yang kurang bangsanya, mulai situ kita. Yang kurang cinta dengan bangsanya atau negaranya, jangan dipilih jadi apa tuh? Apa bukan yang tangan. Kita membahas itu. Jangan dijadikan kepercayaan kita orang yang kurang cinta dengan bangsanya. Presiden pasti ada tuh orang dekat. Engkau dipercaya, apa namanya tuh, asisten lah, ajudan lah. Nah, ajudan itu tuh, jangan dipilih ajudan yang kurang cinta dengan bangsanya. Jangan dipilih ajudan orang yang tidak cinta dengan rakyat di provinsinya. Berarti gubernur itu punya anak atau ajudan. Jangan dipilih ajudan, wahai wali kota, orang yang kurang cinta dengan masyarakat di kota medianya. Nah, itu aja sudah nyaman tuh keterangan. Jangan dipilih, wahai bupatilah, ajudan pian yang kurang cinta dengan masyarakat di Kabupaten pian. Terus, Mbah Bupati apa? Camat lah. Nah, camat ada ajudan juga lah. Adalah. Enggak ada tahunan. Ada. Nah, itu tuh pokoknya sampai pian-pian yang hadir nih. Jangan dipilih orang yang kurang cinta. Lawan kakawanan, kalau saling makasih sayangan, ayo kita berdekat-dekatan. Kalau kada pakai makasih sayangan, kada ada perasaan cinta, tidak usah. Nah, itu tuh, karena orang dekat itu Pak Ibu sangat mempengaruhi pemikiran kita. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak. Ini penting nih. Ada orang minta pendapat masalah harta. Anaknya Pak Ibu berdua perempuan, berdua laki-laki. Ulun nih guru anak minta pendapat lompian. Anak-anak ulun, anak ulun temukan lompian lawan ulun dan bini ulun. Ulun tanya dulu, anak pian yang perempuan sudah punya suami? Sudah. Anak pian yang laki-laki sudah punya istri? Sudah. Kalau urusan harta pian, jangan melibatkan menantu pian. Anak pian aja. Jangan libatkan menantu pian. Maksudnya jangan dihadirkan menantu sampean. Kenapa guru? Nah, ini ulun ambil di sini Bapak Ibu. Anak pian laki-laki 2. Anak pian laki-laki 2. Anak pian kan punya istri. Pemikiran anak pian itu bisa dipengaruhi menantu pian. Bisa. Nih kada menuduh lah. Jangan kena bubar curiga menantu, ada. Kan orang suami istri kan saling bertukar pikiran, enggak ada?
Kalau urusan harta pian kan, ini guru hadirkan anak pian aja supaya ulun leluasa bicara. Leluasa bicara. Yang sulitnya tuh Pak Ibu gini. Yang hadir anak-anaknya, yang banyak omong menantunya. Bisa nggak? Bisa, menantunya yang banyak omong. Karena urusan warisan nanti ulun memberi gambaran, jadi ulun menantu pian jangan dihadirkan. Ulun bukan gak senang, bukan ulun benci, bukan ulun curiga, tapi pemikiran bisa berpengaruh ketika menantu pian dihadirkan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Mempengaruhi juga. Minta maaf ibu-ibu lah, ini orang secara intern. Kayak itulah guru, inggih. Anak pian yang perempuan kan, inggih guru. Jangan dihadirkan suaminya, menantu pian itu yang dihadirkan. Hanya 4 anak pian, 2 laki-laki, 2 perempuan, itu yang boleh hadir. Kalau pian ingin konsultasi sama ulun masalah warisan pian. Istri pian, anak pian berempat, menantu pian gak usah. Kalau ipar ulun mang guru, gak usah. Saudara ulun, gak usah. Saudara pian, gak usah dulu. Nah itulah guru, ya. Karena ulun pengalaman Pak Ego, pengalaman menengahi permasalahan harta warisan. Ini orang nih 2 bersaudara aja Bapak Ibu, laki-laki, perempuan, 2 aja. Ayahnya sudah meninggal, juga ibunya sudah meninggal. Kemudian, ini ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, ke atasnya sudah meninggal. Ribut, berdua nih ribut. Kada beakuran, saling mengklaim aku yang berjasa dengan orang tua. Nah, kayak itu. Akhirnya Pak Ibu ulun diminta hadir. Benar. Kalau ulun dihadirkan, tolong Pak RT di kampung pian hadirkan. Kan nyaman tuh. Tolong Pak RT hadirkan. Pian ada punya saudara, maksudnya saudara dari ayah pian ada paman? Ada dulu. Mengetahui Pak, paman pian hadirkan. Karena ini begisik-gisik kan. Kalau RT ya kan, RT maaf orang lain kan. Maaf lah RT lah. RT itu kan orang lain. Kalau paman itu kan orang dalam, walaupun kada mau waris. Tapi kan saudara bapak itu paman. Inggih guru. Sekalinya, nah bapak yang berdua tadi, orang laki-laki 1, perempuan 1, ini yang laki-laki ada istrinya. Nah, ada istrinya. Yang perempuan nih ada suaminya. Soalnya nang ribut. Menantu. Bu, diam Bu, diam. Bu, diam ya. Diam. Ulun bertanya kepada anak almarhum. Ibu maaf sebagai menantu, nggak usah ngomong Bu ya. Masa ulun guru kada ngomong, pian kada dapat warisan juga. Pian kada dapat warisan, tapi ulun kada kasar. Ibu jangan banyak ngomong dulu, ulun bingung. Yang ngomongnya kan masalahnya berdua aja. Pian kan sebagai istri beliau, nggak usah ngomong. Pian kan menantu almarhum. Yang satunya suami. Nah itu tuh guru, pian kan menantu juga dia Pak. Sama menantu ini nah. Pak, ayo silahkan Pak RT, pian kan sebagai paman, inggih guru, silahkan. Harta sekian. Bapak dapat 2/3, Bapak dapat 2 bagian, Ibu dapat 1 bagian. Selesai. Karena habis sudah yang meninggal habis. Dia kan Polres tunggal semua. Jika ada ayahnya, orang tua yang kai itu kan orang tua abahnya yang meninggal, dapat 1/6. Mereka tidak.
beli duaannya lagi habis, pian aja lagi, pian 2 bagian, ibu dapat 1 bagian. Tapi ulun nih guru yang memelihara orang tua guru. Bu, masalah memelihara jangan dikaitkan dengan warisan. Warisan tuh ada rumus pembagiannya. Masalah pian memelihara, pian dapat sudah pahala, pian sudah dapat amal jariah pian. Apa ulun kada banyak guru dapat guru? Kada urusan banyak sedikit, urusan berjasa dengan orang tua. Tapi guru kakak ulun nih guru abah meninggal baru datang dia kan ada haknya. Ujian nang bibiniannya juga menantu. Nah itu diserta itu bedian. Nah itu akibat tuh menantu almarhum dihadirkan tuh. Aturannya berdua aja kan menghadir RT pamannya lawan membetai lalas. Nah itu jadi ribut tuh Pak Ibu. Akhirnya ulun berikan pandangan. 2 laki-laki, 2 perempuan tadi. Nggak ada terikat dengan orang lain. Selesai permasalahannya. Nah ini kalau Bapak sudah memberitahukan kepada kalian semua, ini intern, jangan lagi pian dipengaruhi istri pian berdua. Jangan dipengaruhi dengan suami sampean berdua. Tinggi dulu. Ini bisa Pak Ibu, istri itu, maaf ibu-ibu, mempengaruhi suami. Suami ini kan ahli waris, si istri kan bukan ahli waris, dia menantu. Kadang-kadang bujur lah bu, ikam abahnya cepat diurus, ikam banyak dapat. Ujian lelaki, jar cocok berdua. Nah ini hadirkan yang berhak, bukan yang tidak berhak. Dilarang masuk yang tidak berkepentingan. Ada tulisannya di pintu-pintu tuh rajin. Alhamdulillah. Nah sama nih bapak-bapak ibu-ibu. Kalau pian ada orang dekat lawan pian harus teliti memilih orang yang dekat dengan pian. Karena mempengaruhi pemikiran kita orang yang dekat dengan kita. Bukan kita curiga, enggak. Itu aturan. Yang sayang dengan kita, yang sayang dengan anak buah kita, yang sayang dengan keluarga kita. Semalam yang baik agamanya ya. Nah terus dan yang kurang bicaranya itu tuh. Artinya apa tuh? Jangan dipilih yang kurang bicaranya. Hati-hatilah tuh polisi, jangan dipilih yang kurang bicaranya. Orang yang dekat dengan kita, jangan kita memilih yang kurang bicaranya, karena dia akan menerangkan. Bagus dia kurang bicara kalau nggak perlu bicara, tapi harus banyak bicara kalau perlu banyak bicara. Nah, jangan jadi anggap kita nggak bagus guru terlalu banyak omong. Terlalu banyak omong boleh untuk menerangkan. Bagus ya ada untuk menerangkan. Nih, kayak ulun nih di WA orang Bapak Ibu. Pengajian ulun di Masjid Nurul Iman ada yang mau WA. Kelihatannya membahas Bapak Ibu. Nah, ada yang membahas. Membahasnya jangan ketemu ulun bagus. Nah, membahas. Maka berdalil-dalil. Masalah air daur ulang. Nah, ulun kan waktu itu membahas air daur ulang. Jakanya kalau membahas pengajian ulun yang paling bagus berhadapan dengan ulun. Ulun tidak marah. Ulun tidak marah. Ulun tidak melayani yang seperti ini Pak Ibu. Ada waktu. Nah, pada salah satu pengelolaan air limbah adalah undertake system yang
pernah diuji cobakan di Jakarta. Teknologi ini dinilai dapat mengembalikan limbah sepeteng yang bercampur antara tinja dengan air, bisa memisahkan kembali menjadi 95% air bersih secara dasar. Cara kerja teknologi Andrej yang pertama adalah memisahkan kotoran tinja manusia yang besar dari air dengan penyaring besar. Kedua, menyaring air berulang kali sehingga yang tersisa pada air adalah air dengan campuran kotoran tinja yang lembut atau ringan. Oh, tinja lembut, tinja ringan. Puricinya, kalau purici lah, joroknya. Nah, ini nih. Ketiga, memberikan zat kimia yang berfungsi mengelompokkan kotoran ringan yang masih terapung menjadi berat secara beban dan kemudian mengkristal sehingga kotoran yang mengapung tersebut bisa mengendap ke bawah air yang tersisa di atas menjadi bening kembali. Perlu diketahui, tinja adalah benda najis yang tidak bisa menjadi suci lagi. Namun air limbah atau air yang diambil dari sepeteng tidak murni dari unsur tinja 100%. Sepeteng yang berisi tinja terdapat kadar air yang dibuat menyiram kloset dengan komposisi air sepeteng menyiram kloset. Pian kan bisa membayangkan, lu membaca aja pian ngarakan aja. Menyiram kloset dengan komposisi air sekian persen. Artinya apabila air yang bercampur najis tersebut dapat dipisahkan kembali dari najisnya dan air bisa bersih seperti sedia kala, maka air bisa kembali suci. Dengan bagaimanapun caranya, menurut Imam Nawawi, yang membuat najis itu perubahan sifatnya. Apabila perubahan sifatnya sudah hilang, maka kembali menjadi suci. Kesimpulannya, nah di sini, li'anna sababan najasati taghayyuru fa idza zala zuhara. Karena sebab najis itu kalau sudah berubah, hilang, maka jadilah suci. Kayak apa nih? Ulun teliti orang betakone. Sakanya Google jawabannya. Ulun kadang melawan di Google. Google tuh baik. Nang kada bujur kan bisa bujur. Kayak ini jenah. Bapak Ibu. Antara air limbah dengan sepeteng sama lah. Siapa memandangkan sama limbah dan sepeteng? Air limbah ke sungai masih suci. Air limbah ke danau masih suci. Karena paling-paling pencemaran yang ada. Kalau air sepeteng itu wadah najis, wadah air. Namanya aja sudah wadah najis. Lalu banyunya hendak diproses jadi suci, disedot. Nah ini nih, kalau pian lah memahami agama seperti ini, yang penting hilang rasanya, hilang baunya, hilang sifatnya dari air najis tadi. Kita mau ambil rumus memaham fikih aja lah Bapak Ibu. Al aslu baqa'u makana ala makana. Itu jawaban guru. Kembali ke asal, bukan perubahan diproses. Harus ke asal, kembali ke asal sumbernya. Sumbernya najis, diproses tetap najis, tidak hilang najis itu menjadi suci, tidak hilang. Di mana kau mengaji, ulun cari Google, lalu ulun jawab, ulun tidak melayani Google, mohon kitab yang difoto, bukan Google. Jangan dikirim ke guru di Google, ulun kada berguru Google. Ulun berguru pakai kitab. Zaman ulun kada ada Google waktu sekolah. Ayo,
Kayak ini aja Bapak Ibu. Sepeteng tadi tempat najis kira. Pertanyaannya mau tempat najis kira-kira air di sepeteng itu diproses jadi suci lah. Lain PDAM, nih orang PDAM nah. PDAM dari mana? Riam kanan diproses suci kada? Suci. Lalu Pak Ibu kayak ini pian. Maaflah, kita nih buang air kecil semuanya nah. Buang air kecil semuanya di suatu kolam besar. Buang air kecil di suatu kolam besar. Lalu buang air kecil kita tuh kan air kalau najis kada tuh. Diproses kayak apa juga? Bersih airnya sekalinya. Kada berbau lagi. Kada berwarna lagi. Rasanya seperti air putih. Top atau aqua kayak apa juga? Sama jadi ulun Bapak Ibu. Hati sapi lawan darah sapi dikumpulkan, dibekukan jadi dedeh, ya kan? Jadi dedeh. Pertanyaan ulun, dedeh yang dikumpulkan dari darah sapi tadi dimakan halal kada? Haram, karena darah itu diproses, dibekukan. Kalau makan hati sapi halal kada? Makan hati sapi halal kada? Makan kumpulan darah sapi dibekukan, diulas seperti hati sapi halal kada? Mau jadi ada baik. Kalau hendak diskusi lawan ulun ini, ulun menerima baik-baik. Perbedaan ilmu fikih nggak jadi masalah, tapi keikhtiar, kehati-hatian itu ulun dulu. Maka itu caranya apa ya? Karena banyak sepeteng kena disawakan ke masjid muhajirin ya kan? Apakah kita perlu membahas masalah sepeteng di sebagai daur ulang? Apakah kita kekurangan banyak? Buang-buang energi, buang-buang tenaga. Nah ini pangpai gue. Ini ngeri juga nih ada pendapat karena ajar teknologi makin canggih. Ulun betakun teknologi itu mengungkap kebenaran ilmu, bukan teknologi bertentangan dengan ilmu. Jelaskah? Bapak Ibu, pian misalnya ke dokter, pianlah dokter, pian dokter. Ungkap kehebatan ilmu Islam karena pian ahli dokter, pian dokter, ahli apa pian? Ungkap kebenaran Islam sesuai keahlian pian sebagai dokter. Bisa ada? Bisa. Ungkap pian ahli kimia, ungkap kebenaran ajaran Islam dengan pian ahli kimia, pian ahli biologi, ungkap kebenaran Islam lewat ilmu pian ahli biologi. Ya Pak. Ayo. Di masjid Darul Muhajirin, Hidayatul Muhajirin kata Hidayatul Muhajirin ulun membahas berkah subuh minggu belakang ulun renang ulun membahas berkah Bapak Ibu. Banyak orang mengambil berkah itu syirik. Enggak syirik jadi mengambil berkah itu, kita tidak menuhankan berkah, tapi kita mengambil berkah. Karena berkah itu kada kelihatan, tapi tanda-tandanya nampak. Pian makan obat vitamin, vitaminnya kelihatan lah. Reaksinya yang terasa yang ada. Nah, merdekanya Indonesia ini karena berkat rahmat Allah. Ada? Dengan berkat ada? Sauki kada hafal kan kada tahu undang-undang dasar.
dengan berkat rahmat Allah. Ada kalimat berkah. Nah, berarti Indonesia ini merdeka karena keikhlasan para pejuangnya, karena keimanan para pejuangnya, karena doa para pejuangnya. Allah campur menolongi, Allah ikut campur menolongi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan yang jujur dari para pejuang, para pendiri Indonesia dengan berkat rahmat Allah. Ulun ingat Pak Ibu masih, tapi kada hafal lagi. Itu ulun ingat nah. Bahari kami menghafal. Ujulah nang Tuhan. Nih, ada kalau lah, adalah dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dengan didorong keinginan yang luhur. Ingat lagi nah di hati pian situ. Nah, Bapak Ibu, berarti kita ini diberkahi Allah Indonesia. Alhamdulillah. Nah ini pang Pak Ibu, berarti pian mencari nang dekat lawan pian, berpilih orangnya. Kenapa? Karena pekerjaan raja-raja, pekerjaan pemimpin. Nah, para pemimpin itu pekerjaannya dan perintahnya sekaliannya, perintah-perintahnya, kebijakan-kebijakannya kembali kepada wazir, kepada orang yang dekat dengan beliau. Kita kalau apapun pasti kita mengikut sertakan orang dekat. Kebijakan para pemimpin, perintah-perintah para pemimpin itu kembali kepada orang yang dekat dengan beliau. Maka orang yang dekat dengan beliau itulah perwakilan dari pesan beliau. Nah ini Pak Ibu. Makanya nang hadir-hadir Allah Ta'ala memilih Nabi yang terbaik, terhebat, teragung, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah Allah memilih, ada mungkin tak salah. Nabi Adam, Nabi yang dipilih oleh Allah. Nabi Nuh, Nabi yang dipilih oleh Allah, Nabi dan Rasul. Kan Nabi Adam, Nabi dan Rasul. Nabi Nuh, Nabi dan Rasul. Sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang dipilih dan terakhir dan terunggul. Sekalinya ada Pak Ibu orang wahid ceramah, ini tujuan Nabi Adam tuh karena sifat serakahnya. Masa Nabi punya sifat serakah? Sifat serakah itu keluarga kan baik. Apakah Nabi punya sifat kan baik? Nah, ini kesalahan fatal. Si penceramah ini berbahaya, kada beradab, beretika di ketika menceritakan orang mulia-mulia. Tidak ada sifat Nabi dan Rasul itu serakah. Karena keserakahan Nabi Adam lalu memakan buah khuldi, akhirnya keluar dari surga. Astagfirullah. Ulun komen langsung Pak Ibu, padahal jangan dikomen sama juga. Ada nyaman hati ini. Ulun komen, jaga kawanan jangan dikomen, ini bertambah akhirnya terkenal apa ada tahu dia. Ulun komen Pak Ibu. Tolong diperbaiki kata-kata serakah, karena Nabi dan Rasul punya sifat yang mulia, karena mereka orang yang dipilih oleh Allah, karena mereka tidak ada sifat dusta, tidak ada sifat khianat, tidak ada sifat menyembunyikan, tidak ada sifat bodoh. Mereka pilihan dari Allah, mereka bersifat sidik, amanah, tabligh, fatwa. Tolong kata-kata itu maaf, enggak pantas diarahkan kepada Nabi dan Rasul. Ini hanya sekedar pemasukan dan saran. Diterima alhamdulillah, tidak diterima enggak apa-apa. Nyaman gak ada? Boleh gak ada beban kayak itu? Boleh, jangan. Ini sekedar protes. Kalau kada masih kualat. Benar ini? Ada kau bepandir lagi dah. Sudah ancaman kualat ngalih urusan.
Ada wajib ulun ada orang yang menawan kualat mundur aja sudah. Mana ada kualat-kualatan. Nah itu Pak Ibu. Itu yang namanya saran itu kan bisa diterima, bisa ada, ya kan? Pian kan bisa kalau memberi saran mau musyawarah ya kan? Nah ini saran ulun ke inilah. Apabila pian terima silahkan, apabila tidak diterima terserah. Itu saran. Nah itu. Nah kemudian lagi Bapak Ibu. Dan ikutan, nah ikutan maksudnya ikutan raja-raja itu pada tangan wazir. Tahulah tangan wazir, ketentuan orang yang dekat dengan beliau. Dan ikutan raja-raja, raja-raja nih pemimpin-pemimpin tuh pasti dia ngomong dengan orang yang dekat. Apabila orang dekat nih jujur sesuai dengan kehendak pemimpin. Tapi kalau orang yang dekatnya khianat, kasihan pemimpin ini tahu ya. Nah ini bahaya. Dan umpamakan sultan, nah sultan pemimpin seperti kampung. Nah ini perumpamaan, pemimpin itu seperti kampung, pemimpin itu seperti sebuah daerah. Dan wazir, orang yang dekat itu, ajudan itu pintunya. Nah yang ada diumpamakan seperti Rasulullah, anak Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nih pas nih, aku nih jar Rasulullah gudangnya ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pujian Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kenapa maka urusan ilmu menonjol? Karena Sayyidina Ali itu Pak Aibuai mulai lagi kanak-kanak sudah sama Rasulullah. Nah itu tuh penting tuh. Kanak-kanak yang awal-awal masuk Islam, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mulai muda belia Sayyidina Ali bersama Rasulullah. Itu Pak Ibu. Jadi Sayyidina Ali ini ilmu ini kuat. Nah ayo nang anu rajin-rajin menuntut ilmu, nang anu nih rajin-rajin dia menuntut ilmu. Inya Pak Ibu, ilmu ini dua, hilang di permukaan bumi karena dua. Ilmu agama ini akan hilang di permukaan bumi karena dua. Pertama, karena banyak ulama yang meninggal dunia dan sulit gantinya. Yang kedua, peminat menuntut ilmu itu kurang. Kalau sudah peminat penuntut ilmu itu berkurang, ulamanya kurang, ilmu itu dengan sendirinya akan hilang di permukaan bumi. Lalu yang muncul orang yang hanya berani omong ada sesuai dengan kualitas ilmunya yang dikajinya. Ya tadi sepiting, belum mendengar sepiting ya asal apakah? Nah Bapak Ibu, untung kita hidup di Kalimantan Selatan nih. Coba Singapura tuh hotelnya apalagi yang berbintang 5 tuh Pak Ibu bisa daur ulang. Makanya jangan tapi betah-betah di Singapura tuh. Betah di Banjarbaru gitu ya. Ada hotel sepitik nggak daur ulang loh. Nah itulah Bapak Ibu, kota-kota besar itu adalah hotel di Banjarbaru daur ulang. Ada di Mendamar, PDAM Jalan. Nah itu tuh Bapak Ibu. Nah kemudian lagi, berarti pintunya tadi nang dekat dengan raja tadi. Maka barang siapa yang datang kepada kampung, siapa yang hendak bertemu dengan pemimpin, maka berkehendak daripada ia datang, kembalilah kepada siapa yang mendekat dengan pemimpin itu. Jadi kita orang yang dekat dengan beliau. Memukul ia akan pintunya. Nah memukul, mengetuk maksudnya
jangan memukul di menendang lagi, mengetuk pintu. Kalau hendak masuk ke suatu kampung harus melewati pintu perbatasan kampung itu. Nah, perbatasannya itu kita umpamakan orang yang dekat dengan pemimpin itu. Dan barang siapa yang datang akan dia, siapa yang ingin ketemu pemimpin, bukan pintunya, kadang melewati orang yang dekat dengannya, ajudannya, terkejut, tiada dapat masuk di orang. Nyolong masuk mencari bupati, orang melewati, orang yang dekat dengan bupati dahulu. Nyelonong masuk mencari wali kota, ada mau Pak Ibu, orang yang dekat dengan dengan wali kota dulu. Hendak menemui Pak Gubernur, jangan, harus melewati orang yang dekat dulu. Aturannya kayak itu tuh. Nah, itu caranya. Sama aja guru-guru juga Pak Ibu, apalagi guru padat jadwal, sidin istirahat dijaga lagi, apalagi sini banyak sakit-sakitan. Nah, melewati itu orang mendekat orang guru itu gimana? Aku bisa ketemu beliau. Nah, melawan Udin bebas ya. Oh iya apa kalau kata mau paling-paling ulun gak ada. Kan banyak dia orang ketemu guru Udin. Ulun lagi di depan rumah pian. Oh iya kah? Ini ada di rumah kan? Nah kan ada ulun di pengajian. Dasar pengajian. Nah ada tadi dekat maghrib tadi. Guru Udin, ulun di depan rumah pian, hendak ketemu pian kawalah, anak kawal. Pian di mana guru? Menuju ke masjid sini jadi ulun. Oh iya kan guru, kawalah pian berbulik satu mat. Nyamannya berbulik, orang sampai dan. Nah ya kalau Pak Ibu, contoh ngalihnya. Ada pulang Pak Ibu, minta maaf lah bicara ulun Bang. Nang musim pencalonan. Nah, pencalonan. Umumlah pencalonan siapa. Guru Udin kami hendak ketemu pian Guru Udin. Ya guru ya pian minta doa lah Guru Udin gimana. Nah, ada di rumah. Keluar rumah dulu. Ke belakang. Berdusta lah. Berdusta ada. Kata berdusta kalau ayo ulun kan keluar rumah dulu. Coba saja. Guru, kami hendak ke rumah pian Guru. Kami membawa nih Guru. Ya minta nasihatin lah Guru gimana nanti supaya damai di pemilihan Guru ini tenang Guru. Kawal ke rumah pian. Ulun lagi di luar rumah. Belakang. Ulun bongkar saudara rahasianya. Oh, kada di rumah lah Guru. Ini kada ada ulun Pak Ai. Kain naik Guru lah. Ini kain aja Pak Ai. Ulun pas kada di rumah nih. Lagi di luar. Ya Allah. Nah, pian nih. Inggih Guru. Maaf Guru lah ganggu pian. Sama-sama. Inggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih Guru kami berikan inggih silakan. Hanya ulun masuk rumah. Ayo waktu bertelepon nanti kan di luar. Supaya ulun jangan dilibat-libatkan. Ulun hendak netral aja. Ulun mendoakan aja. Hanya manfaat. Ulun kada hendak dilibat-libatkan. Ulun dakwah sudah capek lelah nang kakak itu dilibatkan ulun lagi sudah mulai ulun mendoakan aja selesai. Hubungan mana tuh Guru? Guru nak ngomong. Nah itulah Bapak Ibu. Nah kemudian lagi terkejut karena pemimpin kalau ada lewat orang dekat tiada dapat masuk, enggak boleh masuk karena tidak melewati orang mendekat dan adalah tempat jatuh wazir pada tempat kerajaan raja seumpama cermin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca menambah kita jadi orang bijaksana. Jangan kita salah Pak Ibu memilih orang dekat dengan kita. Nah itu mudah-mudahan semuanya selamat dan amin.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.